Yo, para dokumen sejati, kembali lagi di channel Ezra Satsu. Di video kali ini kita akan melakukan maraton pembahasan untuk serial ke-49 dari Super Sentai Series, termasuk menjadi serial anniversary ke-50 tahun dari Super Sentai Series, yaitu yang tidak lain dan tidak bukan adalah Number One Sentai Go-Junior. Nah, mungkin bagi kalian yang sudah menonton episode-episode Go-Junior dan juga sudah tahu bagaimana alur cerita dari serial ini. Namun pada video kali ini saya akan membahas 5 episode awal dari serial Go-Junior dan mungkin akan diteruskan sampai episode-episode seterusnya. Dan untuk video kali ini saya akan bahas dulu episode 0 sampai episode pertama dari Go-Junior. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita bahas dari mulai semua misteri Tegazord, debut para Go-Junior, dan juga pembahasan yang panjang dan juga mendalam mengenai serial Go-Junior. Let's go you out. Kita awali video ini dengan episode 0-nya, yaitu Super Sentai Universe Taisen. Episode ini memberikan kita gambaran untuk jalan cerita dari serial ini. Di sini menampilkan para robot dari berbagai Super Sentai yang bersatu melawan kekuatan kegelapan atau monster kegelapan bernama Yakusai. Sorotan utama di episode ini adalah Tegazord, robot yang digambarkan bak dewa yang juga merupakan senjata utama di series Go-Junior ini. Dan Tegazord disuarakan oleh Yuki Kaji, yang dimana beliau juga pernah mensuarakan Gawan dari serial Zenkaiser. Dan ternyata Tegazord inilah yang memegang peranan penting dalam perang ini. Kekuatan para robot Super Sentai terdahulu yang tidak mampu mengalahkan Yakusai dipercayakan kepada sang robot Tegazord. Dan dengan kekuatannya itu, Tegazord berhasil mengalahkan Yakusai. Namun karena dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengalahkan Yakusai, maka kekuatan dari seluruh Super Sentai itu tersebar ke penjuru alam semesta dan membuat kekuatan-kekuatan itu berubah menjadi cincin-cincin yang memiliki kekuatan besar yang bernama Sentai Ring. Nah, ini jelas membangun misteri besar tentang asal-usul dari sang Tegazord ini, dan juga bagaimana konflik antar semesta ini dimulai. Dan juga ini adalah pembuka dari jalannya cerita dari serial Go-Junior. Selanjutnya beralih ke episode pertama yang berjudul Kyushu Number One. Nah, di episode ini kita diperkenalkan dengan karakter utama kita yang bernama Hoiru Tono yang diperankan oleh Mio Buyuno. Dan ini digambarkan sebagai pemuda tanpa teman dan juga pekerjaan, alias susah dapat pekerjaan. Ya wajar saja dia ini digambarkan sebagai sosok dingin dan tidak punya impian sama sekali. Namun tiba-tiba yang secara tak terduga dia mendapatkan kekuatan Goju Wolf melalui sebuah cincin misterius saat bumi diserang oleh para penyerbu dimensi lain bernama Buraidan. Nah, pada pembahasan yang lalu kita diberitahukan dengan para monster yang berasal dari dimensi lain bernama Buraidan. Dan para monster ini berasal dari dimensi lain bernama No One World, yang dimana itu adalah tempat bersejarah, yaitu tempat pertarungan Universe Taisen berlangsung. Dan kita juga dihadirkan dengan kuburan para robot dan juga Tegazord yang sudah menjadi batu dan menunggu penggunanya supaya dia bisa bangkit kembali. Dan penggunanya itu ya tadi, yaitu Hoiru yang berhasil terpilih oleh sang Tegazord sebagai Goju Wolf. Dan dia ini juga adalah sang pembangkit Tegazord yang sudah tertidur sejak lama. Dan juga di sini kita dihadirkan oleh 3 komandan Buraidan, yaitu yang pertama ada Fire Candle yang diperankan oleh Daisuke Sambongi. Dan dia ini digambarkan sebagai penjahat yang selalu menggunakan api. Ya, dari namanya juga sudah jelas Fire Candle alias lilin. Dan dia ini juga adalah komandan pertama yang menyerang bumi di episode pertama ini. Lalu yang kedua ada Buket yang diperankan oleh Marupi. Dan untuk Buket ini juga sama seperti namanya, yaitu Buket alias buket bunga. Dan dia ini memiliki bentuk kostum seperti buket-buket bunga pada awamnya. Dan untuk Buket ini masih belum diperlihatkan sifat aslinya. Ya sebenarnya sudah sih, tapi menurutku sifatnya itu agak cringe kalau dibahas di sini. Jadi mungkin ada sifat lain yang masih belum dimunculkan oleh pihak studionya atau pihak lainnya untuk sifat-sifat dari Buket ini. Dan juga ada sedikit fun fact, yaitu yang dimana ternyata kostum Buket ini ada beberapa elemen yang mengambil dari Indonesia. Seperti di bagian tanduk ya, itu adalah
gambaran dari sebuah bunga endemik dari Sumatera. Saya lupa namanya, nanti akan dimunculkan di sini. Dan di sini juga untuk senjatanya itu adalah sebuah karambit yang sama-sama berasal dari Indonesia. Jadi ada beberapa unsur Indonesia yang dimasukkan untuk musuh-musuh dari para Gojugar ini. Lalu selanjutnya ada Mr. Shining Knife dan juga Miss Sweet Cake, yaitu satu monster yang memiliki dua kepribadian. Dan ini adalah anggota terakhir dari para Buraidan. Dan di sini untuk Mr. Shining Knife itu disuarakan oleh Tomokazu Sugita. Lalu untuk Miss Sweet Cake itu disuarakan oleh Reina Ueda. Nah, mereka ini adalah monster yang memiliki dua kepribadian, yang satu itu Shining Knife dan yang satu itu adalah Sweet Cake. Dan untuk Mr. Shining Knife ini memiliki bentuk seperti pisau-pisau tajam, yang dimana itu mirip-mirip seperti pisau-pisau pembelah saja, seperti ada bentuk-bentuk silvernya. Dan untuk bentuk dari Miss Sweet Cake itu bentuknya seperti kue-kue wedding yang biasanya ada di acara pernikahan, sama seperti namanya yaitu Sweet Cake. Dan juga di sini ternyata untuk para musuh dari para Gojugar yaitu para Buraidan sepertinya mengambil tema acara pernikahan atau wedding, karena di sini semua nama dan juga elemen-elemen kostum yang digunakan oleh para Buraidan itu adalah elemen-elemen yang biasanya ada di acara pernikahan seperti lilin, bouquet, shining knife atau pisau, lalu juga ada sweet cake atau kue yang sama-sama biasanya ada di sebuah acara pernikahan. Lalu selanjutnya juga ada para kroconya yang berbentuk lonceng, dan juga ada dua kasta untuk kroconya ini. Yang pertama ada kasta tertingginya yang dimana loncengnya itu berwarna emas, dan untuk kroco emas ini biasanya dia ini mampu berbicara dan juga dapat memimpin kroco lain yang kastanya lebih rendah. Dan untuk kasta yang lebih rendah itu adalah kroco yang loncengnya itu berwarna silver, yang kastanya itu lebih rendah, dan biasanya dia ini sebagai tumbal saja untuk bisa mengalahkan para musuhnya. Dan juga diungkapkan setiap anggota Buraidan itu mereka akan keluar masuk dari sebuah benda atau tulisan yang berbentuk bulat yang ada di dunia manusia ataupun di dunia mereka. Jadi para Buraidan ini ketika ingin menyerang dunia manusia, mereka akan keluar dari sebuah benda-benda atau tulisan-tulisan yang bentuknya itu bulat, dan mereka juga dapat kembali ke dunia mereka menggunakan portal yang berbentuk bulat tersebut. Nah, di episode ini juga ada hal yang menarik, yaitu kita disuguhkan dengan para Sentai Red yang dihadirkan kembali di series ini. Ya, walaupun bentuknya itu bukan bentuk user aslinya, tapi dengan berbentuk universe user atau pengguna yang berbeda. Tapi tetap kehadiran mereka itu sangat menyenangkan karena kita bisa melihat Sentai yang kita suka pada zaman dahulu dan bisa dihadirkan kembali di series ini. Walaupun bukan pengguna aslinya yang berubah, namun itu sudah cukup untuk menambah nostalgia kita terhadap Sentai-Sentai terdahulu yang sangat kita favoritkan. Nah, di episode ini dimunculkan Sentai terdahulu, yaitu pemimpin dari King Oger, yaitu Kuwagata Oger, dengan user bernama Susumi, yaitu teman kerja dari Hoiru, yang diperankan oleh mantan Bunren, yaitu Harui Yuchi. Jadi beliau ini memerankan peran sebagai Universe Kuwagata Oger di series Gojugar. Dan di episode ini dia diperlihatkan bertarung untuk bisa mengabulkan keinginannya yang dijanjikan oleh seorang robot bernama Tegazord. Nah, jadi sama seperti di pembahasan yang lalu, kalau robot di serial ini akan menjadi dewa yang dapat mengabulkan keinginan para penggunanya, dengan syarat mereka harus mengumpulkan seluruh cincin dari para pengguna yang lain, termasuk di sini Hoiru juga masuk ke sasaran Susumi, sang Kuwagata Oger, supaya dia bisa mengabulkan keinginannya. Nah, di sini yang menarik, pada saat setelah Hoiru mengambil cincin dari Tegazord, Tegazord muncul dan memberikan tono misi yang tidak biasa, yaitu dia harus mengumpulkan semua cincin atau Sentai Ring demi bisa mengabulkan keinginannya. Ya, walaupun di awal dia agak punya keinginan sih, tapi dia akan berusaha mencari tujuan dan impiannya supaya dia bisa mengabulkannya nanti dan menjadi sang nomor satu. Lalu setelah itu, Hoiru menggunakan kekuatannya dengan memanggil Tegazord raksasa yang sudah tertidur sejak puluhan tahun lamanya. Lalu di sini Hoiru mengubahnya menjadi bentuk Tegazord Red supaya bisa bertarung melawan Fire Candle yang sama-sama menggunakan robotnya. Dan di sini ada hal menarik juga nih, saat Fire Candle sampai di dunia manusia, dia ini mengatakan kalau akhirnya dia bisa melihat dunia asalnya.
Apakah ternyata mereka ini berasal dari bumi yang lain? Ya mungkin itu bisa terjadi, tapi masih belum diperlihatkan mengenai hal tersebut di awal series ini. Oke, kita beralih lagi ke pertarungannya. Nah, di sini akhirnya setelah sekian lama kita disuguhkan dengan format pertarungan mecha yang baru. Yaitu di sini saat para ranger masuk ke robot ya, mereka tidak menggunakan kostum ranger ya. Teman mereka menggunakan sebuah baju khusus dan masih mempertahankan bentuk manusianya. Dan mereka harus memasukkan Tegazord versi mainannya untuk bisa mengendalikan robotnya. Nah, di sini terlihat nih, siapa sih yang diuntungkan? Lalu di sini juga dihadirkan setiap sebelum pertarungan, pasti para orang-orang yang akan bertarung ini masuk ke sebuah ring tinju dan disoraki oleh para pendukungnya. Barulah setelah itu mereka bertarung, mau dalam bentuk mecha ataupun pertarungan langsung. Dan pertarungan robot ini juga sangat bagus menurutku, dan pertarungan ini berakhir dengan kemenangan dari Goju Wolf. Lalu setelah itu Hoiru pergi keluar untuk membereskan para kroconya. Dan akhirnya di sini kita bisa melihat perubahan pertama dari member Goju Girl, yaitu Goju Wolf. Dan di sini debut Goju Wolf ini agak sedikit unik dengan gaya bertarung yang liar, dan juga ketika saat setelah berubah, ya ini akan melawan bak serigala. Dan juga untuk gaya bertarung dari Goju Wolf ini juga agak sedikit unik, yang dimana dihadirkan seperti efek-efek game Tekken pada saat Goju Wolf bertarung. Dan akhirnya pertarungan melawan Brayden pun selesai. Namun Goju Wolf harus memenuhi targetnya, yaitu bertarung dengan sesama pengguna cincin, walaupun mereka adalah temannya sendiri. Dan di sini Hoiru terpaksa bertarung dengan Susumi yang sama-sama pengguna cincin, dan akan berlanjut sampai episode kedua nanti. Oke, selanjutnya kita bahas episode keduanya yang berjudul Buntore Otakara Oreno Emonoda. Pertarungan Hoiru dengan Susumi masih berlanjut di episode kedua ini. Dan di episode lalu, Tegazord menegaskan bahwa semua pemilik ring adalah rival. Dan di tengah pertarungan mereka muncul seorang pemburu cincin misterius bernama Rikuo Byakuya sebagai Goju Leon yang diperankan oleh Hideharu Suzuki. Dan juga ada partnernya yaitu Ryugi Bakugami sebagai Goju Tyranno yang diperankan oleh Masakazu Kanda. Dan di episode ini akhirnya kita disuguhkan dengan monster mingguannya. Dan monster mingguan di episode ini adalah Treasure Number 1. Dan pada saat muncul, monster ini menantang ketiga member Goju Girl untuk mengikuti sebuah kompetisi mencari harta karun. Dan akhirnya mereka terlibat dalam pemburuan harta karun. Namun Hoiru awalnya tidak mau mengikuti kompetisi tersebut, namun ia ternyata mengetahui kalau tubuh yang digunakan oleh monster mingguan itu adalah tubuh dari pemilik kos yang Tono tempati. Jadi di series ini diceritakan Tono itu tinggal di sebuah kos yang juga merupakan sebuah kafe, dan pemilik kafe tersebut bernama Saori Rizima yang diperankan oleh Noriko Nakagoshi, dan beliau juga memiliki anak yang sangat akrab dengan Hoiru bernama Aoi Rijima. Nah, pada saat Bu Saori ini meninggalkan kafe, tiba-tiba ada suara yang menghasutnya dan menawarkannya menjadi orang yang sangat kaya. Lalu tiba-tiba lubang hitam muncul, dan dari situlah muncul tubuh-tubuh monster number 1. Dan potongan tubuh dari monster number 1 itu merekat kepada tubuh Bu Saori. Nah, jadi di series ini pada monster mingguannya itu mencari orang-orang yang memiliki keinginan kuat seperti Bu Saori yang memiliki keinginan menjadi orang kaya. Nah, setelah mereka mendapatkan orang yang tepat, tubuh monster yang hanya berupa potongan tubuh itu akan berusaha mengambil tubuh utuh dari orang-orang yang memiliki keinginan tersebut. Nah, konsep monster seperti ini juga pernah digunakan di series Kyoryuger oleh musuhnya yang bernama Dogol, yang sama-sama memerlukan tubuh utuh untuk bisa hidup. Nah, dan karena Bu Saori yang dijadikan tubuh monsternya, anaknya pun merasa kesepian karena ibunya tidak pulang-pulang. Dan Hoiru yang melihat itu berusaha menyelamatkan ibu kosnya, yang walaupun caranya itu agak aneh sih. Jadi kalau kebanyakan orang itu mencari harta dari mencuri, menggali harta karun, mengambil harta orang dengan kata-kata manisnya, si Hoiru ini agak berbeda dengan orang-orang yang mencari dengan hal-hal seperti tadi. Di sini Hoiru malah mengambil harta-harta dari para rivalnya ketika
waktu permainan itu akan segera habis. Jadi ada waktu ketika permainan ini dimulai, dan pada saat waktu itu akan habis, tiba-tiba Hoiru itu mencuri seluruh harta karun dari para rivalnya, dan akhirnya dia pun mengambil harta karun itu dan mendeklarasikan kalau harta karun itu adalah miliknya, dan membuat dia pun menjadi pemenang di permainan pemburuan harta karun ini. Lalu karena Goju Wolf alias Hoiru ini menang, di sini Monster Treasure number 1 itu agak tidak terima. Lalu dia pun memanggil para kroco dari Braidan dan berusaha mengalahkan Hoiru. Lalu di sini Hoiru pun berubah menjadi Goju Wolf, dan di sini Riko juga berubah menjadi Goju Leon dan membantu Hoiru alias Goju Wolf untuk mengalahkan para Braidan. Lalu di sini juga muncul robot baru dari para Braidan. Lalu di sini melihat ada robot raksasa Ryugi alias Goju Tyranno memanggil Tegal Sword miliknya, dan di sini dia pun menggabungkannya dengan senjata individual miliknya yang bernama Tyranno Hammer Go, dan dia pun merubah Tegal Sword itu menjadi Tegal Sword Yellow. Lalu juga di sini ada hal yang menarik, yaitu orang yang mengendalikan robot dari Braidan itu bukanlah para petinggi seperti Vel Candle, Buckwheat, ataupun Mr. Shining Knight, ataupun Miss Sweet Cake. Tapi di sini yang mengendalikan robot raksasanya itu adalah kroco yang kastenya itu lebih tinggi dari kroco yang lain, yaitu kroco yang memiliki lonceng emas. Dan di sini juga ada fun fact mengenai sang karakter dari Goju Tyranno, yaitu Ryugi Bakugami. Di sini jelaskan kalau Ryugi ini adalah seorang penyembah Tegal Sword. Jadi dia ini adalah seorang yang agak sesat dibandingkan orang lain, karena dia berpikir Tegal Sword ini adalah dewa suci yang harus disembah, padahal Tegal Sword ini hanyalah makhluk yang dapat mengabulkan keinginan saja. Dan juga karena kepercayaannya terhadap Tegal Sword ini membuat Ryugi menjadi orang yang sangat terbuang dan dianggap sebagai orang yang sesat oleh orang-orang sekitarnya. Dan di episode ini juga diperlihatkan kekagumannya karena bisa mengendarai Tegal Sword yang dianggap sebagai dewa oleh dirinya sendiri. Dan juga di sini ada adegan yang menarik, yang dimana pada saat Hoiru sedang mencari harta karun dengan menggunakan Tegal Sword, di sini Ryugi merasa marah karena dewanya dipakai oleh Hoiru, dan Hoiru ini adalah orang yang sangat tidak mau bekerja keras, dan dia malah menggunakan sebuah robot bak dewa hanya untuk mencari sebuah harta karun, dan itu sangat membuat Ryugi marah karena dewanya yang sudah sangat dianggap sebagai dewa malah digunakan main-main oleh Hoiru. Lalu di sini kita beralih lagi ke pertarungan yang tadi. Di sini Ryugi mengubah Tegal Sword-nya menjadi Tegal Sword Yellow dan bertarung melawan robot dari Braidan, dan akhirnya Ryugi berhasil mengalahkan robot tersebut dengan kekuatan dari Tegal Sword. Lalu beralih lagi ke para Gojuger yang lain, yaitu Goju Wolf dan juga Goju Leon. Di sini mereka masih bertarung melawan para Braidan, yaitu para kroco dari Braidan dan juga Monster Treasure number 1. Dan di sini juga diperlihatkan ada para Gojuger yang menggunakan kekuatan khusus mereka. Di sini seperti Goju Leon menggunakan senjata khususnya, yaitu Leon Buster Go, yaitu sebuah pistol yang berbentuk singa. Dan juga dia berubah menjadi Sentai lain, yaitu Bun Bun Red menggunakan Sentai dari Bumbunjer. Dan dia pun bertarung menggunakan senjata miliknya dan juga senjata milik para Bumbunjer, yaitu senjata pistol dari para Bumbunjer. Dan di sini juga diungkapkan kalau para Gojuger itu hanya dapat berubah menjadi Red Ranger terdahulu mereka. Namun dengan kecualian mereka masih mempertahankan armor mereka, yaitu armor yang ada di dada mereka yang berbentuk bulat itu masih dipertahankan walaupun mereka sudah berubah menjadi Red Ranger terdahulu. Lalu beralih ke Goju Wolf. Di sini dia menggunakan serangan Tekken-nya lagi dengan menggunakan Tegal Sword juga. Dan dia ini berusaha mengalahkan Treasure number 1 dan berusaha untuk menyelamatkan ibu kosnya. Dan akhirnya Goju Wolf dapat membelah tubuh dari monster tersebut, dan dari celah tersebut pun dia menarik tubuh dari Busaori yang dijadikan tubuh utama dari Treasure number 1 dan membuat tubuhnya tidak stabil dan hancur. Lalu akhirnya Goju Wolf berhasil mengalahkan Monster Treasure number 1. Lalu akhirnya pertarungan pun berakhir. Kalau setelah itu banyak sekali hal yang berubah, termasuk kafe tempat tinggal Hoiru yang berubah menjadi kafe milik Gojuger karena para Gojuger telah membantu Busaori
setelah diserang oleh monster. Akhirnya Bus Hori pun mengubah nama dari kafenya supaya bisa memberikan ucapan terima kasih kepada para Gojuger karena telah menyelamatkan dirinya. Lalu beralih lagi ke Susumi. Di sini dia seperti memiliki dendam kepada Hoiru dan dia sangat berharap dia bisa bertarung lagi dengan Hoiru pada saat ring competition diadakan nanti. Dan bagi kalian yang belum tahu ring competition, itu adalah sebuah kompetisi yang diadakan oleh Tegas Sword, yang dimana pada saat kompetisi itu para Red Ranger terdahulu atau Universe Sentai terdahulu itu akan bertarung melawan para Gojuger satu sama lain, dan mereka akan berusaha mengambil cincin-cincin dari para pengguna cincin lain supaya mereka bisa mengabulkan keinginan mereka masing-masing. Dan episode kedua pun berakhir dan kita akan lanjut ke episode ketiganya. Lalu selanjutnya kita bahas episode ketiganya yang berjudul Nippon Lodon Watashi ga Shori. Di episode ini membawa kejutan dengan munculnya Perdana Menteri Tokonatsu Atami sebagai ring warrior yang sangat kuat dan juga populer. Dan ini adalah pengguna ring dari Don Momotaro. Ya kayak di seriesnya lah, Don Momotaro itu bak orang yang sangat sempurna, tidak ada kekurangan darinya kecuali tidak bisa berbohong. Namun di sini karakter itu dihadirkan kembali dengan karakter Tokonatsu Atami yang lebih sempurna. Dan Tokonatsu Atami ini diperankan oleh Konanase yang juga pernah berperan sebagai Trigger di series Ultraman Taiga. Nah, pada saat bertemu, Hoiru sempat mempertimbangkan untuk mengambil cincinnya. Lalu tiba-tiba muncul monster No One World yang dijuluki sebagai Famous Number One, yang sangat ingin terkenal dibandingkan orang lain. Lalu di sini dimulailah pertarungan famous antara No One, Monster, dan juga para Gojuger, termasuk Tokonatsu juga diajak dalam permainan ini. Namun karena kepopuleran dari Tokonatsu ini sangatlah besar, suara terbesar tetaplah dimiliki oleh Tokonatsu. Bahkan Rikuo sang idol saja bisa kalah oleh Tokonatsu. Ya gimana gak menang, orang Hoiru saja menjadi bangku injakan dari kepopuleran Tokonatsu ini. Nah, di episode ini juga kita diperkenalkan dengan Sumino Ichikawa, seorang wanita misterius yang memiliki interaksi tegang dengan Ryugi. Dan dia ini adalah seorang detektif swasta yang bekerja di bawah naungan Tokonatsu Atami. Dan ternyata dia ini juga adalah seorang pengguna cincin Goju Unicorn. Dan ada hal menarik juga di episode ini, yaitu ketika Buket pertama kali sampai di dunia manusia, dia malah kepincut oleh kegantengan dari Rikuo Byakuya. Dan ini sepertinya bakalan dijadiin pasangan seperti Sonoi ataupun Iizuka. Namun di episode ini masih belum diperlihatkan lebih jelas juga hubungan antara mereka berdua ini, dan mungkin akan diperlihatkan lebih jelas di episode-episode mendatang dari series Gojuger ini. Dan di episode ini juga bahkan mereka diperlihatkan bertarung menggunakan mereka masing-masing. Seperti di sini Buket menggunakan mereka dari Bredan, lalu juga ada Rikuo yang berubah menjadi Gojoyan dan menggunakan Tegas Sword Blue untuk bisa mengalahkan robot dari Bredan. Dan mereka ini bertarung satu sama lain dan tidak mengetahui identitas mereka masing-masing. Di sini Rikuo tidak mengetahui kalau ternyata yang mengendarai robot Bredan itu adalah Buket, dan Buket juga tidak tahu orang yang mengendarai Tegas Sword itu adalah orang yang sangat dia idolkan, yaitu Rikuo. Dan di sini pertarungan itu terus terjadi sampai ada satu masa di mana saat pertarungan itu terjadi, Rikuo ini tidak sengaja membuat poster-poster yang sudah dipajang oleh Buket di bagian kokpit dari robotnya itu hancur semua dan juga ada yang robek, dan itu membuat Buket sangat parah dan membuat dia menyerang Tegas Sword Blue tanpa arah dan hilang kendali, dan itu membuat Tegas Sword Blue bisa mengalahkan monster tersebut dengan sangat gampang. Dan pertarungan robot dari Gojuger dan juga Bredan di episode ini berhasil dimenangkan kembali oleh para Gojuger. Lalu beralih ke pertarungan famous. Di sini yang menang itu sudah pasti Tokonatsu. Namun di sini dia malah bertarung dengan para Gojuger dan juga No One Monster untuk tujuan mereka masing-masing. Nah, dan di sini seperti biasa No One Monster dikalahkan dan juga ring milik Tokonatsu juga hampir bisa didapatkan oleh para Gojuger. Namun tiba-tiba muncul salah satu member tambahan yang mengganggu para Gojuger untuk mengambil ring dari Tokonatsu Atami. Dan member Gojuger baru itu adalah Goju Eagle, yang ternyata Goju Eagle ini merupakan seorang kakek-kakek yang diperankan oleh Masaki Kobayashi.
Dan keheranan para member Gojugar pun berlanjut ke episode keempatnya yang berjudul Party Time Yumemiru Jiji. Di sini kita dihadirkan dengan karakter baru yaitu Joji Takehara, seorang kakek yang menggunakan ring untuk menjadi muda kembali dengan identitas baru sebagai Kinjiro Takehara yang diperankan oleh Jin Matsumoto. Dan juga di episode ini diceritakanlah sebuah cerita tentang keluarga dari Joji Takehara ini, yaitu ternyata Takehara Joji ini adalah seorang kakek yang sangat merasa tidak dihargai oleh keluarganya dan merasa seluruh masa mudanya telah hilang karena dia menggunakan seluruh masa mudanya untuk bekerja. Dan karena hal tersebut membuat sifatnya sedikit temperamental dan membuat keluarganya termasuk cucunya juga membencinya. Dan itulah alasan dia ingin menjadi muda lagi dan mengganti identitasnya menjadi Kinjiro Takehara. Namun saat menjadi muda lagi, dia malah bertemu lagi dengan cucunya dan malah menjadi teman dari cucunya ini. Dan cucunya juga tidak mengenali kalau Takehara Kinjiro ini adalah kakeknya yang berubah lagi menjadi muda. Dan di sini si Kinjiro ini masih membawa sifat ketuaannya ketika bertemu dengan cucunya yang versi muda, yang membuat cucunya ini merasa sedang bersama kakeknya. Dan karena dia sangat membenci kakeknya, maka dia juga akan membenci orang yang memiliki sifat seperti kakeknya. Dan di sini karena kejadian itu membuat Kinjiro merasa putus asa karena walaupun dia sudah menjadi muda lagi, dia tidak bisa membahagiakan dirinya sendiri bahkan keluarganya. Lalu di sini tiba-tiba muncul No One World Monster, yaitu Party People Number 1 yang mengacaukan segalanya. Namun dengan kekacauan yang dibuat oleh No One Monster, ini membuat Kinjiro menjadi sedikit tersadar akan sifat ketuaannya yang terlalu berlebihan. Ditambah dia juga mendapatkan nasihat dari Hoiru dan akhirnya dia juga bisa akrab kembali dengan cucunya. Dan dia pun akhirnya mendapatkan semangat kembali untuk menjadi seorang Gojugar. Karena pada awalnya dia ini sudah tidak mempunyai harapan lagi dan dia sangat ingin mengembalikan dirinya menjadi tua lagi karena dia ini telah membuat cucunya merasa tidak enak dan juga membuat cucunya tidak nyaman ketika bertemu dengannya. Dan pada saat itulah Kinjiro merasa tidak ingin menjadi muda lagi dan dia pun membuang cincinnya ke sebuah sungai. Namun ketika dia sudah menjadi semangat kembali, tiba-tiba cincinnya kembali lagi ke tangan Kinjiro Takehara. Dan akhirnya dia pun bisa berubah lagi menjadi seorang sentai yaitu Goju Eagle. Lalu di sini dia pun bertarung dengan monster No One tersebut. Dan juga di sini dia menggunakan senjata individualnya yaitu Eagle Shooter Go dan akhirnya berhasil mengalahkan No One Monster. Dan di episode ini juga ada hal menarik yaitu ketika pertarungan robot berlangsung, di sini Gojugar bergantian menggunakan Tegasword. Seperti dari Tegasword Red diubah ke Tegasword Blue, diubah lagi ke Tegasword Yellow, lalu diubah lagi menjadi Tegasword Red. Dan pada akhirnya pertarungan ini dimenangkan oleh para Gojugar menggunakan Tegasword Red. Lalu di episode ini juga diberikan sedikit hints tentang tujuan dari Sumino Ichikawa dan interaksinya dengan Tokonatsu, yang ternyata bergabungnya Sumino dengan Tokonatsu adalah untuk bisa mencari seorang penculik adiknya yang sudah lama hilang. Namun saat mencari dia malah bertemu dengan Universe Warrior yaitu Ryusoren. Dan di sini saat akan berusaha melawan balik, di sini Sumino ingin melakukan engage menjadi Goju Unicorn. Namun ternyata dia ini tidak bisa berubah menjadi Goju Unicorn dengan menggunakan cincinnya. Dan pada saat posisi terpojok tersebut, Tokonatsu muncul dan berusaha membantu Sumino dan berhasil mengalahkan Universe Ryusoren dengan kekuatan dari cincin Jettoman. Jadi ternyata jika setiap Universe Warrior itu dapat menggunakan cincin sentai lain, namun mereka ini hanya dapat menggunakan kekuatan khususnya saja dan tidak dapat berubah menjadi bentuk sentainya seperti para Gojugar. Lalu episode ini berakhir dengan Sumino yang masih kesal karena tidak bisa menemukan adiknya. Dan akhirnya kita bisa sampai ke pembahasan episode kelima dari Gojugar yang berjudul Torimodose Sorsumi ni Okenai Osekai. Jadi di episode ini kita akhirnya bisa mengetahui perkembangan cerita dari Sumino Ichikawa yang ternyata memiliki adik perempuan yang hilang bernama Ichikawa Woto.
Dan dia ini meskipun dalam bahaya, dia akan tetap berjuang untuk menemukan keberadaan adiknya, bahkan sampai status polisinya dicabut. Jadi dulu itu Sumino adalah seorang polisi, namun ketika adiknya diculik, temperamennya pun hancur dan dia ini selalu memukuli para penjahat walaupun penjahat itu belum tentu bersalah, dan membuat kejadian itu terdengar oleh Departemen Kepolisian dan izin kepolisiannya pun dicabut, dan Sumino pun akhirnya berpindah pekerjaan menjadi seorang detektif supaya dia bisa mencari keberadaan dari adiknya. Lalu di episode ini juga kita diajarkan dengan ability dari para Gojuger yang diungkapkan. Jadi setiap anggota Gojuger ini, mereka ini memiliki ability masing-masing. Seperti Goju Wolf memiliki ability atau kemampuan penciuman yang sangat kuat. Lalu Goju Leon memiliki kemampuan pendengaran. Lalu Goju Tyranno memiliki kekuatan fisik. Lalu Goju Eagle memiliki kecepatan. Dan Goju Unicorn memiliki kemampuan telepati. Nah, di episode ini juga muncul No One World Monster, yaitu Osekai Number One, yaitu orang yang selalu ingin tahu masalah orang lain dan juga selalu ingin mencampuri urusan orang lain. Nah, dengan munculnya No One Monster ini membuat Sumino berhasil mengelabui para Gojuger lainnya, dan akhirnya Sumino berhasil mengambil cincin para Gojuger. Lalu di sini saat berusaha mengambil cincinnya itu kembali, Hoiru malah melihat sifat asli dari Sumino yang baik hati dan sangat mencintai anak-anak seperti dia menyayangi adiknya sendiri. Dan dia juga dari dulu sudah memiliki motivasi seperti ini karena dia ini selalu ingin menjadi seorang polisi. Maka dia juga selalu berusaha untuk menjadi baik kepada setiap orang, termasuk anak-anak ataupun orang dewasa. Lalu saat Hoiru dan Sumino sedang saling mengejar, tiba-tiba No One World Monster muncul di hadapan mereka. Lalu di sini monster itu mengikat Hoiru dengan besi. Lalu dia memerintahkan Sumino untuk membunuh Hoiru. Dan sebagai imbalannya, No One World Monster akan memberikan bando yang pernah digunakan oleh adiknya yang hilang. Dan di bando itu terdapat banyak sekali bekas sidik jari dari para penculik adik dari Sumino. Dan disinilah keteguhan hati dari Sumino dites. Apakah dia harus memilih ambisinya, yaitu untuk bisa mendapatkan adiknya kembali. Dan itu juga belum pasti karena dia masih memerlukan barang-barang lain. Atau dia ini harus memilih rekannya yang mungkin suatu saat nanti dia bisa membantu menemukan adiknya tanpa harus ada pertaruhan lagi. Dan di sini Sumino akhirnya memilih membebaskan Hoiru dan dia tidak mempedulikan bando itu lagi, dan dia akan tetap berusaha mencari adiknya apapun yang terjadi. Dan dengan keteguhan dari hatinya itu, cincin dari Sumino pun merespon. Dan akhirnya di sini Sumino bisa berubah menjadi Goju Unicorn untuk pertama kalinya. Lalu dia pun bertarung dengan Osekai Number One. Lalu di sini Sumino juga memberikan cincin-cincin Gojuger lainnya kepada para pemiliknya. Dan akhirnya kelima Gojuger pun bisa berkumpul secara lengkap. Lalu di sini Goju Unicorn juga debut bersama Tegal Sword Green yang juga berusaha mengalahkan robot dari para Braidan. Yang akhirnya seperti biasa Tegal Sword memenangkannya. Lalu beralih ke Goju Unicorn, di sini dia harus bertarung dengan No One World Monster, yaitu Osekai Number One, dan dia juga menggunakan senjata utamanya yaitu Unicorn Drill. Dan di episode ini juga diperlihatkan kalau Goju Unicorn ini bisa berubah menjadi Sentai terdahulu yaitu Usolid dengan menggunakan cincin dari Soldier yang diberikan oleh Tomotatsu Atami. Dan akhirnya di sini Goju Unicorn berhasil mengalahkan monster itu. Dan juga di sini akhirnya kita juga menemukan fungsi lain dari bulatan yang ada di bagian armor dari para Gojuger. Jadi bulatan di bagian armor para Gojuger itu selain bisa mengeluarkan senjata individual mereka, di sini juga setiap orang yang berhasil diselamatkan tubuhnya dari armor No One Monster, mereka akan masuk ke dalam bulatan Gojuger dan dapat diteleportasi ke tempat mereka pertama kali diambil tubuhnya oleh No One Monster. Dan akhirnya pertarungan pun berakhir. Lalu setelah pertarungan berakhir, di sini akhirnya Sumino mengatakan kepada para member Gojuger kalau dia sudah menemukan salah satu petunjuk dari penculik adiknya, yaitu orang yang menculik adiknya memiliki mata putih seperti kabut. Nah, tiba-tiba muncul scene yang memperlihatkan Bikuo yang sedang menandatangani fotonya zaman dulu, yang dimana matanya itu masih putih seputih kabut. Nah, apakah Bikuo ini adalah salah seorang yang ada pada saat penculikan adiknya Sumino? Nanti kita akan ketahui misteri ini di episode Gojuger mendatang. Oke, mungkin pembahasan kali ini sampai di sini saja, dan mungkin ada video selanjutnya untuk membahas episode-episode lain dari Gojuger. Namun untuk pembahasan kali ini sampai di sini saja. Thanks.
untuk orang-orang yang sudah menonton video ini. Oke, mungkin segitu saja untuk pembahasan pada video kali ini, dan nantikan juga pembahasan lanjutan dari number one Sentai Gojo ini. Oke, thank you for attention and see you the next time guys, and bye bye.